Si Tuhan. Sudah siap belajar firman Tuhan? Oke, baik. Saya pengen saudara lihat satu khotbah, singkat aja. Mari saudara perhatikan khotbah ini, apakah ini cukup menginspirasi saudara atau enggak? Silakan, media. Kalau dalam ruanganmu semua lampu dimatikan. Saudara, bayangkan kalau dalam ruanganmu semua lampu dimatikan. Apa yang kamu lihat? Gelap katanya. Tapi jika saya menyalakan sebuah lilin, apa kamu masih bisa melihat? Iya, saya masih bisa melihat, katanya. Cahaya lilin ini adalah rasa syukurmu, karena kita semua punya gelapnya masing-masing. Punya masalah, pernah kehilangan, pernah gagal. Dan namanya hidup, kita gak selalu ada di atas, kadang kita ada di bawah. Oke, cukup. Bagus gak khotbahnya saudara? Bagus gak? Bagus? Menguatkan saudara? Tapi itu ibadahnya Buddha. Nah, itu ibadah Buddha. Kalau saya lanjutkan kalimatnya, akan ada kata Buddhaku di terakhirnya. Saudara tertipu gak? Bagus loh khotbahnya, bagus. Kalau mau hitung-hitungan secara homiletik mungkin, secara public speaking, khotbah mereka lebih menarik. Tapi apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Tidak ada Alkitabnya. Nah, kebayang hari ini banyak gereja hanya mengkhotbahkan tentang motivasi, bagaimana hidup yang baik, bagaimana beretika yang baik. Sampai kadang-kadang Alkitab ayatnya hanya dicomot sedikit untuk menguatkan, tapi nggak dibahas firmannya. Maka saya concern saudara untuk menolong gereja, jemaat, supaya saudara nggak hanya dengar kata-kata motivasi. Kalau hanya untuk saudara menjadi baik, khotbah mereka jauh lebih baik, betul saudara? Mirip nggak dengan khotbah gereja? Mirip gayanya, udah nggak pakai yang botak lagi, nggak pakai kain-kain lagi, udah lebih modern dengan clip on, dengan public speaking yang terlatih dengan sangat baik. Nah, mari saudara lagi video yang berikut ini. Kalau tiba-tiba nggak ada merek gerejanya di depan, saudara masuk, percaya nggak ini pujian penyembahan? Halo, percaya nggak? Saya percaya, ini pujian penyembahan. Mirip nggak dengan lagunya kita? Mirip banget. Kalau saya lihat lagi worshipnya mereka, wah saya bisa terhanyut dengan kalimat-kalimatnya. Makanya kenapa kita perlu belajar kebenaran firman. Mungkin bagi saudara kitab Galatia ini membosankan dengan khotbah 15 minggu bahasnya. Kitab Galatia kayaknya bosan banget ya Pak Pendeta. Tapi dengarkan baik saudara, itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Kalau sudah hanya pengen dengar yang manis-manis, yang enak-enak, yang menyenangkan telinga saudara, mungkin khotbah mereka lebih menarik buat saudara. Maka kenapa kita pengen ada pengajaran back to gospel, supaya kita nggak tergerus oleh dunia ini, supaya saudara nggak salah server, ya kan? Kalau tadi saudara dengarkan khotbahnya terus, wah saya akan bilang, amin, yes. Benar tuh. Karena begitu menyentuh secara emosional, public speakingnya bagus banget. Saya lihat beberapa khotbah-khotbah mereka, wah public speakingnya oke banget saudara. Cara penyampaiannya, bagaimana memainkan emosi pendengarnya gitu kan. Itu sangat baik. Tapi sayangnya enggak ada firman di dalamnya. Tapi itu kita perlu dengar firman. Baik, sudah siap belajar hari ini, katakan amin. Oke, kita sampai pada bagian pasal 4, bagian yang terakhir dari kitab Galatia, saudara. Saya akan mulai dengan ini. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah keluarga yang dia angkat seorang anak. Dia sayang anak ini dari panti asuhan. Dia sangat sayang anak ini, dia cinta anak ini, kasih semua hal yang terbaik, sekolah terbaik, baju terbaik. Bahkan di belakang namanya, dia taruh marganya, farmnya. Bahkan dijadikan ahli waris, penerus bisnisnya, semua harta kekayaannya. Tapi yang sering kali jadi masalah setiap hari adalah begini. Waktu mau makan, anak ini selalu duduk di lantai. Enggak mau duduk di meja makan. Papanya bilang, nah duduk di sini. Ini tempatmu. Jangan Pak, saya di lantai aja. Di sini aja saya makan. Saya terbiasa makan di lantai soalnya.
Karena selama di panti asuhan dia nggak terbiasa makan di meja makan. Dan tidak pernah dalam suasana ada mama dan papa yang lengkap. Akhirnya dia selalu merasa bahwa saya tetap anak dari panti asuhan. Saya anak angkat. Papanya bilang, saya sayang kamu. Kamu udah punya marganya kami, famnya kami, kamu anak kami. Tapi anak ini mentalitasnya masih seperti itu. Dia tetap duduk di lantai, makannya di lantai, saudara. Nah, ini yang menjadi concern daripada Paulus bicara kepada jemaat di Galatia. Ini yang terjadi sama jemaat Galatia, saudara. Mereka sudah diangkat jadi anak, mereka sudah menerima Roh Kudus, sudah menjadi ahli waris, tapi mereka cara hidupnya masih seperti budak. Makanya Paulus menegur mereka. Paulus bilang, kamu itu anak loh, bukan budak lagi. Saudaraku, hari ini pertanyaan kita sama Tuhan itu bukan lagi begini, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mencintai saya? Itu udah bukan level pertanyaan kita lagi sebenarnya. Pertanyaan kita adalah gini, apakah saya hidup sebagai anak atau sebagai budak? Itu pertanyaannya. Posisi kita, mindset kita anak atau budak? Nah, kita akan pelajari hari ini. Dari kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Boleh kita baca bergantian ayat ini, saya baca ayat 21, jemaat baca ayat 22, kita bergantian. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kau mendengar hukum Taurat? 2, 3. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, barang siap bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorai hai engkau yang tidak pernah menderita sakit, bersalin sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi kalau saudara pelajari kitab Galatia, saudara harus membacanya seperti seorang yang sedang menuliskan surat. Jadi Paulus tuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Jadi saudara mesti mengimajinasikan seperti seorang yang kalau sedang tulis surat, dengarkan kabar tentang keadaan mereka, lalu buat hatimu sedih. Lalu akhirnya menuliskan surat ini, surat teguran, bahwa kalian tuh jangan kayak gitu. Itu saya mesti melihatnya seperti itu. Tapi itu izinkan saya kita coba melihat konteks daripada apa yang sedang Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Galatia. Di sini sudah melihat ada Hagar, ada Sarah, tentang budak dan orang yang merdeka. Pertanyaannya, kenapa sih tiba-tiba dalam kitab Galatia ini Paulus tiba-tiba cerita tentang Abraham? Lalu dia pakai kisah tentang Ismail dan Ishak ini, dari Hagar dan Sarah ini. Dan di bagian ini Paulus sangat keras di pasal yang keempat ini. Di dalam konteks di sini saya bisa lihat bahwa maksud daripada apa yang Paulus sedang tuliskan ini adalah gini, bahwa jemaat ini bukan jemaat yang baru kenal Tuhan, saudara. Mereka udah percaya Tuhan, udah terima Injil, bahkan mereka sudah mengalami karya Roh Kudus. Tapi tiba-tiba datang kelompok yang punya pemahaman Yudaisme, orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, saudara. Mereka gak menolak Yesus, mereka gak mengatakan Injil salah, tapi mereka bilang gini, Yesus itu penting, tapi enggak cukup hanya Yesus aja. Kalau kamu benar-benar sah sebagai umat Allah, kamu harus ikut kayak kami, dia bilang gitu. Kamu disunat, taati hukum Taurat,
dan memakai identitas Yahudi. Jadi nggak bisa kalau hanya percaya Yesus. Nah, waktu Paulus dengarkan kondisi jemaat Galatia ini, Paulus marah di situ gitu loh. Loh, kamu udah anak loh, kok masih ditambah-tambahkan dengan hal-hal yang dikatakan bahwa itu bisa menjamin keselamatanmu. Dengarkan baik-baik saudara ya, sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Enggak ada lagi tambahan yang lain. So perlu percaya bahwa dengan Yesus keselamatanmu terjamin sempurna karena iman di dalam Yesus. Jadi di sini Paulus mau bilang gini saudaraku, bahwa begitu Injil ditambahkan dengan tadi beberapa hal itu, maka Injil berhenti menjadi Injil. Karena Injil bukan Yesus tambah usaha, Yesus tambah ritual, Yesus tambah hukum-hukum. Injil adalah Yesus Kristus aja, udah itu aja, jangan tambah-tambah. Oh, kalau kamu mau lebih berkenan, kamu harus melayani lebih banyak. Kalau kamu pengen cepat masuk surga, kamu harus banyak memberi. Kamu mesti begini, mesti melayani, mesti hidup kudus. Itu semua penting, tapi itu bukan syarat masuk surga. Itu bukan syarat keselamatan. Saudara akan melayani, akan memberi, akan hidup benar. Kenapa? Karena itu buah dari orang yang sudah mengalami keselamatan. Katakan amin, saudara. Jadi jangan pakai itu semua untuk mendapatkan keselamatan. Karena kalau kita menggunakan itu untuk mendapatkan keselamatan, berarti Yesus tidak cukup bagi kita. Maka kita perlu tambah dengan ritual-ritual itu. Wah, supaya semakin berkenan, kita mesti tambah ini, tambah ini. Sama yang kayak saya beritahu pada saudara di beberapa waktu yang lalu waktu saya khotbah. Supaya doanya lebih nyampe pada Tuhan, kita mesti tiup trompet inilah, pakai atribut ini. Gak ada yang salah dengan semua itu, gak apa-apa juga. Tapi jangan sampai nilai diri kita ditentukan oleh atribut-atribut itu. Jadi kalau saya melihat teks dari kitab Galatia 4 ini, di sini Paulus tuh mau tekankan sekali saudara, seperti di pasal 3 yang kita udah pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan hukum, bukan. Melakukan hukum, melakukan perintah Tuhan itu buah dari kita yang percaya kepada Yesus. Jadi jangan dibalik-balik saudara. Karena hukum Taurat itu ada 430 tahun sesudah Tuhan berjanji kepada Abraham. Ya, setelah Tuhan berjanji kepada Abraham, saudara udah dengarkan khotbahnya. Jadi hukum Taurat tidak dimaksudkan untuk penyelamatan, bukan. Karena keselamatan hanya lewat Yesus. Maka di pasal 4 ini, Paulus menekankan gini, dulu kamu seperti anak kecil di bawah perwalian, sekarang kamu sudah diangkat jadi anak. Nanti sudah bisa dengarkan khotbah Pastor Henok minggu lalu tuh. Dia jelaskan itu, supaya kita bisa panggil dia Abba Bapa. Kamu udah anak. Makanya minggu lalu kan di Galatia 4 ayat 19 dia bilang gini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita bersalin lagi sampai rupa Kristus jadi nyata dalam kamu. Jadi tujuan Paulus adalah supaya kamu serupa dengan Kristus, itu loh maksudnya. Kamu itu anak harus serupa dengan bapaknya, anak segambar dengan bapaknya, itu tujuannya. Nah, kalau kita mengerti kita anak, kita akan taat dengan bapak kita. Kalau kita anak, kita akan lakukan seperti apa yang Bapak kita lakukan. Yesus, apa yang Yesus lakukan? Contoh sederhana aja. Contoh yang paling gampang. Yesus dibaptis. Pada usia berapa dia dibaptis? Dia dibaptis pada usia dia sudah dewasa, bukan anak. Makanya kita tidak melakukan baptisan pada anak. Karena Yesus melakukannya setelah dia dewasa. Dan bagaimana Yesus dibaptis? Saya nggak mengajak saudara berdebat secara teologi dan secara sejarah. Tapi saya ingin kita lihat pada Alkitab. Yesus dibaptiskan itu diselamkan. Maka lakukanlah seperti yang dia lakukan. Itu aja. Nggak usah berdebat secara teologianya lah apa. Karena itu yang Yesus lakukan. Dimateraikan oleh baptisan.
Memang baptisan bukanlah syarat keselamatan. Tetapi seperti apa yang Yesus lakukan sebagai anak, kita juga melakukannya. Jadi bagi saya nggak ada istilah baptisan 2 kali. Karena bagi saya baptisan itu adalah orang dewasa yang memutuskan keputusan saya terima Yesus dan saya ingin dimateraikan dan melakukan baptisan seperti yang Yesus lakukan. Enough, itu aja. Nggak usah kita berdebat secara teologi ya gitu ya. Karena kalau mau berdebat kita akan bicara mengenai sejarah. Tapi mari kita bicara mengenai apa yang Yesus lakukan dan kita meneladaninya. Nah, waktu Paulus mulai bicara kepada jemaat yang ada di Galatia, tiba-tiba jemaat Galatia ini, terutama orang Yudaisme yang dari Yahudi ini, merasa superior. Kami ini anak-anak Abraham, kami ini orang-orang Yahudi, kami ini keturunan daripada Abraham, kami ini pasti diselamatkan. Mereka pikir gitu, saudara. Wah, Paulus bilang ini orang ngeyel banget gitu ya. Langsung Paulus bilang, betul, kamu memang anak-anak Abraham dari keturunan Abraham, jadi orang-orang Yahudi. Tapi ingat ya, Abraham punya 2 orang anak. Nah, itu dia mulai masuk di situ, saudara. Yang pertama, 1 anak lahir dari budak, namanya Hagar. Itu Ismail, lahir karena usaha manusia, daging. Gak dapat anak nih. Sarah bilang kayaknya Tuhan lupa janjinya. Udahlah Abraham, itu tuh ada Hagar tuh. Itu usaha manusia, cara manusia. Yang 1 anak yang lahir dari Sarah, itu anak apa? Ishak, anak janji, anak perjanjian, pewarisnya. Nah, waktu mereka ngotot tentang Abraham, ya berdebat lah ya, sudah. Lalu Paulus bilang, ya tapi Abraham punya 2 orang anak. 1 budak, 1 anak pewaris. Nah, kamu di mana nih? Kamu budak atau kamu pewaris? Disinilah Paulus sedang berkata kepada jemaat-jemaat yang bukan Yahudi sebenarnya. Untuk saya dan saudara juga hari-hari ini. Saudara dan saya bukan kelas 2. Kita bukan anak kurang sah dan kita gak perlu jadi orang Yahudi supaya kita diselamatkan. Cukup Yesus kita terima keselamatan, katakan amin saudara. Jadi jangan merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Oh hanya orang keturunan Yahudi itu, enggak. Kita pun diselamatkan oleh Yesus karena kita anak. Nah kalau saya membaca setiap surat atau setiap kitab demi kitab, saya perlu tahu setiap kitab punya tujuannya. Di perikop yang Paulus tulis dia punya tujuannya. Nah makanya dalam ini kita mau belajar kenapa pasal 4 bagian terakhir ini Paulus tulis dengan sangat keras. Karena Paulus ingin mengguncang mereka. Paulus ingin mereka sadar. Kalau kamu memilih mentaati hanya hukum itu, berarti kamu pilih perbudakan. Dan di sini juga Paulus ingin memulihkan identitas mereka yang mulai ragu, yang mulai bingung, yang mulai nggak yakin. Paulus ingin mereka tahu bahwa, hey jemaat Galatia, kamu sudah diterima tanpa hukum-hukum itu. Kamu udah sah, kamu adalah pewaris. Jadi nggak usah lagi ditambah dengan semua itu. Dan Paulus juga ingin membuat mereka berdiri dengan teguh. Soalnya Paulus ingin supaya jemaat ini nggak tertekan. Tidak merasa gini yang jemaat yang bukan Yahudi nih ya. Yang bukan orang Yahudi terus jadi Kristen. Dia gak merasa gini, wah berarti kami kelas 2 dong. Wah kami gak layak dong. Wah kami kurang rohani dong. Saya perlu tahu bahwa tulisan Paulus ini ingin menegaskan kepada kita semua. Bahwa kita ini anak-anak. Bahwa kamu tidak diselamatkan oleh Kristus untuk kemudian disempurnakan oleh hukum. Justru kamu diselamatkan oleh Kristus dan Kristus cukup untuk kita. Jadi saya berandai-andai nih, saya coba memposisikan diri saya kira-kira kayak Paulus itu ya. Lagi khotbah nih sama kita hari ini dan dia sedang mengkhotbahkan kitab Galatia ini. Kira-kira gini loh saudara, Paulus mungkin akan ngomong gini sama kita semua. Kenapa kamu kembali mengukur kerohanianmu dari performa rohani, dari pelayanan? Rohanimu gak diukur dari situ. Statusmu gak diukur dari kamu pelayanan atau gak pelayanan. Kenapa kamu lebih merasa lebih sah karena ritual? Yang tadi itu disunat lah, pakai atribut Yahudi lah.
Mengapa kamu kembali jadi budak? Menjadi budak dari rasa takut tidak cukup. Kenapa gitu loh? Bukankah kamu sudah menjadi anak? Karena Paulus bilangnya jemaat Galatia, kamu tuh udah anak. Saudaraku, legalisme membuat kita menyerah. Aduh Tuhan, gak sanggup saya dengan hukum-hukum, berat banget. Tapi Injil membuat kita bersandar pada Allah. Legalisme membuat kita takut salah. Tapi Injil membuat kita datang kepada Bapa. Legalisme berkata berusaha lebih keras. Tapi Injil berkata percaya saja kepada Kristus. Maka Dia penolong kita. Injil selalu membuat kita bergantung sama Tuhan, gak jadi sombong. Karena kita tahu kita hidup karena anugerah. Sebab itu dalam kitab Galatia 4 ayat 21-31 ini, kita akan melihat Paulus concern pada dua cara hidup. Yang pertama, hidup sebagai budak, yaitu usaha manusia, Hagar, Ismail, atau hidup sebagai anak, janji Allah, Ishak, Sarah, itu anak perjanjian. Dan di sini Paulus ingin tekankan pada jemaat Galatia, juga kepada saudara hari ini, keluarga HCC, jangan kembali ke perbudakan, berdirilah pada kebebasan sebagai anak-anak janji. Katakan amin. Bilang saya anak Allah, 2, 3. Saya anak Allah. Bilang sama sebelahmu, kamu juga anaknya. Bilang sama sebelahnya, kamu juga anaknya. Oke. Kita mau masuk lebih dalam, ya. Kita mau masuk lebih dalam. Dalam perikop yang kita baca tadi, ada 3 kontras besar kita akan lihat. Ada 3 kontras besar. Kontras yang pertama itu apa? Cara lahir. Antara daging dan janji itu beda. Daging itu lahir dari Hagar, budak, hasil usaha manusia. Nah kalau orang masih dalam posisi budak, daging tadi, maka dia akan berusaha supaya dia diterima. Dengan cara apapun dia akan coba. Dia akan merasa cukup taat. Harus cukup taat supaya saya jadi anak. Jadi gini, saya belum jadi anak. Kalau saya mau jadi anak, saya harus berusaha dengan kemampuan saya. Itu konsep budak, daging. Tapi anak janji yang lahir dari Sarah, merdeka, itu hasil karya Allah. Itu percaya karena sudah diterima. Karena kamu anak, maka kamu dimampukan untuk taat. Jadi gini, beda gini. Kalau anak daging, budak, dia taat supaya dia jadi anak. Tapi kalau anak, nih gini, saya sudah jadi anak, maka saya akan taat. Saya bisa menangkap ini? Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang posisi kita ada di mana? Jadi kita mengerti Paulus mau bilang bahwa keselamatan gak lahir dari daging, tapi lahir dari janji. Jadi dari ini kita bisa lihat ada 2 kontras cara lahir. Yang kedua, ada 2 sistem, perbudakan dan kemerdekaan. Nah, saudara mau yang mana nih? Jadi anak perbudakan atau anak yang merdeka? Hagar melambangkan Gunung Sinai, tempat hukum Taurat diberikan. Hukum melahirkan perbudakan, hukum menuntut kesempurnaan. Makanya orang dengan pola perbudakan ini selalu merasa kurang, selalu merasa gak cukup. Nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah sempurna, siapa yang tuntut saudara sempurna itu siapa? Saya mau tanya, siapa? Kenapa saudara menuntut dirimu harus sempurna dulu baru kau bisa melayani Tuhan? Petrus sudah sempurna gak? Paulus? Thomas? Sempurna? Enggak loh saudara. Bahkan saya ingatkan khotbah saya bulan lalu, Petrus itu ditegur sama Paulus. Hai Petrus, jangan pakai topeng, jangan munafik. Tadi kamu makan bebas. Begitu ada Yakobus sama orang Yahudi datang, tiba-tiba kamu pura-pura gak kenal sama teman-teman Kristen. Jangan pakai topeng kamu. Bayangkan Petrus loh saudara, Petrus udah penuh Roh Kudus loh. Jadi gini, kenapa engkau menuntut dirimu terlalu keras terus jadi sempurna? Justru dalam kelemahan mula Tuhan bilang kuasaku sempurna. Itu loh saudara. Karena orang dalam perbudakan selalu merasa gak cukup. Tapi anak dalam kemerdekaan itu melambangkan Sarah. Bersifat ilahi, membawa kemerdekaan. Hidup di bawah janji, hidup sebagai anak dan dalam anugerah. Nah, kontras yang ketiga adalah identitas budak atau pewaris. Di sini loh Paulus membedakan antara budak atau pewaris. Nah hari ini sudah mau ada di posisi yang mana nih? Budak atau anak? Coba pikir-pikir, selama ini saya ini dalam posisi budak atau anak sih? Cara saya melihat di kerohanian saya, iman saya ini budak atau anak?
Jangan-jangan selama ini saya jadi Kristen, tapi saya kayak jemaat di Galatia, kembali diperbudak. Bukan jadi anak-anak yang merdeka. Maka itu saudara puncaknya di ayat 31. Coba saudara lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan apa? Anak-anak perempuan merdeka. Saudara anak, bukan budak. Jadi mari pertegas posisi saudara. Nah inilah inti daripada perikop yang kita bahas hari ini. Bahwa masalah jemaat Galatia bukan moralitas. Tapi masalahnya identitas. Identitas. Sudah dengarkan khotbah Ibu Sylvia yang lalu. Ibu Heni dia bahas tentang identitas. Bahwa dan Paulus berkata kalau kamu kembali ke hukum Taurat sebagai dasar keselamatan. Kamu sedang kembali menjadi budak. Saya berharap sampai di sini saya bisa mengerti maksud surat Paulus. Kenapa dia ngomong sangat tegas, kenapa dia dengan emosional. Jadi kalau saya baca, saya berkali-kali baca kitab Galatia, terutama di bagian ini, saya bisa rasakan hatinya Paulus. Wah itu dia marah banget sebagai seorang gembala, dia jengkel banget. Kamu udah sekian lama loh, penuh Roh Kudus bahkan. Kok bisa-bisanya kamu kembali jadi budak? Padahal kamu udah jadi anak, sama kayak ilustrasi yang pertama tadi. Ini loh duduk di meja makan nak, jangan di lantai. Tapi seringkali karena pemahaman yang keliru, kita dengarkan khotbah yang mungkin menjadi legalisme juga, akhirnya kita terbawa ke situ. Khotbah yang bilang, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, kamu harus A, harus B, harus C. Kita didorong untuk menyogok Tuhan dengan usaha manusia. Padahal itu anugerah, harusnya disadarkan sebagai anak. Harusnya kamu berbeda cara hidupnya. Sebagai anak, harusnya pola hidupmu berbeda. Nah makanya di bagian, di sini saya akan kasih lihat sama saudara. Dalam realitas kehidupan sehari-hari saudara, perbedaan anak dan budak itu apa sih? Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Dalam kehidupan rohani saudara, antara budak dan anak itu beda. Dalam aktivasi doa saja. Kalau budak, dia berdoa supaya Tuhan gak marah. Harus doa, nanti Tuhan marah kalau gak berdoa. Tapi kalau anak, dia berdoa karena dia tahu Tuhan itu bapaknya. Dia berdoa seperti anak dengan bapak. Bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena sebuah hubungan. Dalam membaca firman, kalau budak itu mikir gini, saya harus baca firman. Aduh, karena kalau gak ada rasa bersalah. Tapi anak itu dia baca firman karena kerinduan ingin mengenal bapaknya. Jadi baca Alkitab bukan karena takut Tuhan marah. Tapi karena saya pengen mengenal Tuhan. Saya pengen tahu hati Tuhan. Maka saya baca firman. Motivasinya beda. Kalau budak, identitas rohaninya, dia akan punya identitas rohani dengan cara membuktikan dirinya. Dengan terlihat lebih rohani, lebih kudus. Tapi anak, dia tahu bahwa saya sudah diterima dalam Kristus. Kalau saya diterima, maka hidup saya harus berubah jadi lebih baik. Dalam waktu jatuh dalam dosa, anak itu pasti datang kepada bapaknya. Tapi budak selalu lari, sembunyi. Budak itu kalau jatuh dalam dosa sembunyi, takut, lari, menghindar. Anak itu pulang ke bapaknya. Pak, aku berdosa, aku salah. Bapaknya peluk dia. Bapaknya kasih kasut dan cincin. Anak itu pasti kembali. Anak itu pasti datang, ngaku. Tapi budak itu beda. Jadi antara anak dan budak ini bukan karena kamu udah Kristen 20 tahun, 30 tahun atau baru bertobat bulan yang lalu. Tapi tentang mindset, cara hidup yang berbeda, hati yang berubah. Anak itu dia jatuh dalam dosa, dia gak lari. Dia gak hipokris, dia gak pakai topeng. Dia gak sembunyi. Datang, Tuhan, ampun Tuhan, salah, dosa, ini gak benar. Saya minta ampun. Tapi budak itu kayak Adam dan Hawa. Lari sembunyi. Bapak cari. Adam, di manakah engkau? Dosa selalu membuat budak sembunyi. Jangan ngaku, malu kalau kamu ngaku. Nanti apa kata orang? Wah jangan, gak baik loh. Kamu kan pelayan Tuhan. Masa kalau orang tahu keadaanmu, nanti kamu kan dianggap orang yang lemah. No. Anak selalu tahu. Waktu dia mengaku dosa, bapaknya selalu siapkan kasut, cincin, dan jubah. Hari ini jemaat ACC, saudara jadi anak atau budak, itu akan terlihat cara saudara menangani dosa saudara.
Mau jujur datang sama Tuhan? Atau sudah sembunyi? Lari? Mau datang kepada orang yang sudah percaya secara rohani? Atau sudah selama-lamanya munafik dan terlihat lebih rohani daripada orang? Tapi kita sedang sembunyi. Cara kita menangani dosa akan memperlihatkan posisi kita. Kita ini budak atau anak sih? Soalnya anak. Katakan saya anak. 2, 3. Saya anak. Bapakmu sayang sama saudara. Saudara gak harus selalu jadi orang yang paling hebat kok. Kita jujurlah. Kita seringkali lemah dalam kelemahan kita. Kita waktu saudara sedang lemah, gagal. Saudara perlu tahu ada Bapa yang selalu mengasihi saudara. Tapi jangan tinggal dalam dosa saudara. Jangan tinggal di situ. Jangan berdiam di situ. Kalau saudara gagal, kembali sama dia. Dia mengasihi saudara. Next. Dalam pelayanan di gereja, saudara bisa lihat bagaimana anak dan budak itu beda. Motivasi pelayanan aja. Budak itu dia pelayanan supaya dia diakui, dianggap rohani. Tapi anak, saya harus melayani. Karena ini rasa syukur saya sama Tuhan. Dia tidak akan pelit dengan waktunya. Dia tidak akan pelit dengan tenaganya. Karena dia tahu, nafas hidupku aja punya Tuhan. Ini rasa syukurku kepada Tuhan. Pelayanan bukan kewajiban bagi anak. Pelayanan itu bukti cintanya sama Tuhan. Pelayanan itu buah cintanya kepada Tuhan. Itu anak. Anak itu tidak akan hitung-hitungan kalau melayani. Karena dia tahu, udah terlalu banyak yang Tuhan kasih sama saya. Masa sih hari Minggu saya gak bisa kasih sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu anak. Saat gak dihargai dalam pelayanan, budak itu kecewa, mundur dia. Saya gak dihargai. Kamu gak tahu siapa saya, gitu ya. Tapi anak itu tetap setia karena dia tahu dia melayani Tuhan. Dia tahu posisinya. Dulos, hamba. Standar dirinya juga beda. Kalau budak itu akan perfeksionis dan keras pada dirinya. Harus selalu yang terbaik, harus tampil yang terbaik. Supaya apa? Supaya saya dilihat yang paling terbaik. Motivasinya sudah salah. Tapi anak dia akan berusaha maksimal. Tapi dia bersandar pada kasih karunia Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan kekuatannya. Dalam pelayanan gereja juga seorang budak. Waktu dia melihat orang lain yang pelayanan lebih bagus daripada dia. Wah, dia akan kompetitif. Membanding-bandingkan. Dia tarik yang di atas, dia geser yang di samping, dia injak yang di bawah. Itu budak tuh polanya. Tapi kalau anak dalam pelayanan dia akan dorong yang lain, saling menguatkan. Dia bangga kalau orang yang dia ajak di gereja, orang yang dia mentoring, pelayanannya jauh lebih baik. Dia senang lihat orang yang dia ajari WL, waktu dia WL jauh lebih baik. Saya senang sekali kalau ada orang ngomong gini, jemaat ngomong gini sama saya. Wah, khotbahnya pastor ini bagus loh. Saya bangga banget saudara. Kalau pastor-pastor di gereja ini khotbahnya bagus. Bahkan di depan saya barusan beberapa hari yang lalu ada jemaat ngomong sama saya. Wah, pastor ini pastor khotbahnya bagus-bagus. Wah, saya bangga banget. Artinya bahwa bagi saya berhasil. Saya berhasil kalau jemaat suka bahkan memuji di depan saya para pengkhotbah di gereja ini. Nah, posisi anak akan mengubah cara kita meresponi orang lain. Karena budak melayani untuk dapatkan penilaian. Tapi anak melayani dari apa saudara? Dari kasih. Itu bedanya. Next. Dalam kehidupan berkeluarga, anak dan budak itu beda konsepnya. Kalau papa dan mama, suami istri dalam konsep masih budak gitu ya. Pasti dia selalu menuntut pasangannya memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kamu harus beri ini, kamu mesti begini, nuntut terus. Dia pengen pasangannya harus kayak gini, harus kayak gini. Kenapa sih saudara gak nikah dengan dirimu sendiri? Kalau engkau pengen pasanganmu seperti apa ekspektasimu, nikahlah dengan dirimu sendiri aja. Karena itu akan memuaskan emosional saudara. Saudara menikahi pribadi yang berbeda dengan saudara. Secara sejarah keluarga, pola hidup, inner child-nya beda. Dan saudara pasanganmu bukan orang yang harus kau tuntut memenuhi kebutuhan emosionalmu. Tapi budak selalu kayak gitu polanya. Anak itu enggak. Dia mengasihi karena dia telah dipenuhi oleh kasih Kristus. Kasih enggak pernah menuntut. Kasih pasti memberi. Dan kalau suami berusaha memberi yang terbaik kepada istri. Dan sebaliknya istri berusaha memberi yang terbaik kepada suami. Itulah keindahan dalam pernikahan. Waktu konflik.
Budak tuh selalu defensif, ingin menang. Rasa-rasanya itu pernikahan itu kayak jadi perdebatan politik di TV. Jangan kayak Roy Suryo terus yang merasa paling benar. Ngeyel lagi saudara. Kayak gitu tuh. Kita suami istri itu jangan kayak jadi perdebatan begitu. So pengen merasa paling benar dan ngeyel, dikasih tahu tetap aja kalian itu salah. Saya itu paling benar. Tapi anak itu selalu rendah hati dan mau berdamai. Itu mindset seorang anak. Dalam pola asuh, saya papa dan mama. Dalam kehidupan keluarga tuh kalau papa mama masih konsepnya masih budak tuh, anak ditekan harus selalu berhasil, gak boleh gagal. Kamu tahu gak? Nama papa dan mama dipertaruhkan. Kenapa sudah taruh nama saudara itu dipertaruhkan sama anak-anak saudara? Anakmu bukan kayak papan catur lomba yang sudah pertaruhkan. Jangan. Jangan, anakmu adalah anakmu. Kalau engkau pernah gagal di masa kecilmu, jangan bebankan itu untuk anakmu berhasil di area kegagalanmu. No. Anakmu dilahirkan bukan untuk menanggung beban kegagalanmu. Anakmu punya struggle-nya sendiri, punya pergumulannya sendiri, dia punya area di mana dia bergumul juga. Dia punya musim hidupnya sendiri. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong dia kuat lewati musim hidupnya dia. Kita seringkali papa mama membuat mereka gak boleh gagal. Kita semua pengen anak kita berhasil. Tapi dengan baik-baik saudara ya. Jangan sampai mereka punya pemahaman gini. Oh, papa mama akan happy, papa mama akan peluk saya waktu saya selalu berhasil. Mindsetnya gitu. Dan tahu gak saudara? Dia akan buat apapun, korbankan apapun supaya dia selalu berhasil. Selalu dia jadi yang terbaik. Kenapa? Karena dia tahu hanya dengan itu dia bisa beli pelukan papa mama. Hanya dengan itu dia bisa dapatkan senyuman dan cinta papa mamanya. Maka dia takut untuk menunjukkan kalau dia pernah gagal, dia pernah salah, nilainya turun, dia takut. Kenapa? Karena nanti saya tidak disayang. Saudara papa mama, jadilah anak bukan budak. Anak itu polanya adalah membentuk anak dengan identitas kasih. Anak bukan piala kebanggaan saudara yang saudara harus pamerkan kepada semua orang. Kalaupun dia berhasil kita bersyukur. Tapi jangan kasih beban untuk dia. Memikul sesuatu yang pernah gagal saudara angkat dan saudara paksa dia harus angkat piala itu. Karena saudara gak pernah dapatkan piala itu. Waktu anak gagal, pola parenting yang budak itu marah. Karena merasa dipermalukan. Tapi papa mama yang punya mindset seorang anak, dia akan membimbing anaknya. Bimbing dengan kasih dan kebenaran. Tetap menerima dia waktu dia gagal dan itu gak apa-apa. Ayo berusaha lagi. Papa mama juga pernah gagal, tapi kita coba lagi. Budak mencintai dengan tuntutan, tapi anak mencintai karena memang sudah dicintai. Suami istri, papa dan mama, kau perlu mengerti, engkau telah dicintai oleh Tuhan apapun keadaanmu, amin. Dasar itu akan membuat saudara memimpin, mengasuh keluarga dengan konsep sebagai anak. Next. Dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara, nilai dirimu kalau kau masih budak ditentukan oleh pencapaian dan hasil. Rasanya saya mesti terus pamerkan keberhasilan saya. Karena nilai diriku ditentukan oleh semua pencapaian itu. Kalau saudara masih menaruh nilai dirimu karena semua pencapaian, maka saudara masih dalam konsep seorang budak. Karena seorang anak dia tahu, apapun keadaan aku berusaha yang terbaik dan Tuhan tolong aku. Kalaupun gak maksimal, aku tahu, aku dalam Kristus itu cukup. Nilai diriku gak ditentukan penilaian manusia. Gak ditentukan oleh banyaknya like, banyaknya orang repost, banyaknya orang memuji saya. Orang gak puji, orang gak apresiasi, gak apa-apa. Aku tetap anaknya. Aku tetap diberkati Tuhan. Jangan biarkan penilaian manusia menentukan nilai diri saudara. Jangan. Engkau anak. Katakan saya anak, 2, 3. Saya anak. Anak gak biarkan dirinya ditentukan oleh ucapan orang lain.
dalam masalah ambisi yang masih konsep budak, dia terobsesi untuk selalu membuktikan dirinya. Rasanya nggak cukup. Saya perlu buktikan terus. Capek nggak saya buktikan? Karena kita berusaha untuk mendapatkan atensi orang. Capek loh saudara. Karena engkau nggak harus membuktikan kepada semua orang. Kenapa? Karena engkau harus tahu bahwa waktu engkau bekerja, engkau bangun bisnismu, itulah ibadahmu sama Tuhan. Itulah mimbarmu kepada Tuhan. Ini kebun anggurku. Aku mengupayakan yang terbaik kepada Tuhan. Pembuktian kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Amin. Kalau kau melihat pekerjaanmu, bisnismu adalah ibadahmu kepada Tuhan, maka saudara gak akan capek buktikan kepada manusia. Karena engkau melakukannya hanya untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan permuliakan diri saudara. Biarkan Tuhan yang mengangkat saudara. Waktu gagal, mindset budak itu pasti akan hancur. Saya gak berharga, saya gak bernilai, gak ada harapan, semua tertutup buat saya. Rasanya dunia ini runtuh waktu dia gagal. Apa kata orang? Ini loh, kita ini capek loh hidup apa kata orang. Kita sibuk mencari apa kata orang. Nanti orang bilang apa? Hei, kenapa sudah sibuk dengan apa kata orang? Nilai dirimu gak ditentukan oleh apa kata orang. Waktu gagal, seorang anak itu akan belajar karena dia tahu dia harus berubah. Dia akan belajar, dia belajar. Kenapa saya gagal? Dia akan berubah lebih baik. Secara etika dalam pergaulan, seorang yang punya mental, seorang budak, dia tergoda untuk kompromi demi hasil. Tapi anak dia tetap jujur karena identitasnya aman dalam Tuhan. Next. Saat menghadapi masalah dan pergumulan, anak dan budak itu beda. Budak waktu dia kena masalah, panik. Selalu merasa dihukum. Saya salah apa ya? Jangan-jangan Tuhan lagi marah sama saya. Dia cari-cari salahnya. Tapi kalau anak itu waktu dia kena masalah, reaksi awalnya dia gak datang sama manusia, dia gak cari salah-salahnya. Dia datang sama Bapaknya, datang sama Tuhan. Waktu dia menilai masalahnya, kalau budak itu dia selalu kayaknya Tuhan lagi marah sama saya. Pokoknya apa-apa Tuhan marah sama saya, Tuhan marah sama saya, Tuhan marah sama saya. Mungkin ibadah saya kurang, mungkin persembahan saya kurang, mungkin pelayanan saya kurang. Semua dia terkait Tuhan marah. Tapi orang yang punya konsep anak, dia tahu Tuhan sekarang sedang bentuk saya. Mindsetnya beda gak saudara? Beda, anak dan budak itu beda. Dalam ketahanan secara mental. Budak itu cepat banget dia putus asa, hopeless, gak ada harapan. Tapi anak tetap berharap. Meskipun gunung itu gak berpindah, aku tak percaya sama Tuhan. Dalam doa, budak itu selalu datang dengan kecemasan. Tapi anak penuh dengan penyerahan. Maka gini, budak melihat masalah sebagai hukuman. Tapi anak melihat masalah sebagai sebuah proses. Katakan masalah itu proses buatku. 2, 3. Masalah itu proses buatku. Bukan hukuman. Jangan semua dilihat sebagai sebuah hukuman. Kalau saya selalu melihat sebagai sebuah hukuman, mungkin saya punya inner child, masa kecil saudara. Tiap salah dapat hukum terus. Maka kebawa-bawa tuh, sampai kepada Bapak pun begitu. Kalau ada masalah, pasti ini karena ada hukuman. Next. Waktu kita mengalami isu mental health, waktu lagi lelah, anak itu kan budak merasa gagal secara rohani. Tapi anak itu mampu mengakui keterbatasan dengan jujur. Waktu cemas, budak itu berasa gini, wah ini kurang iman kayaknya. Jadi hati-hati ya saudara. Kalau ketemu orang, so sharing, curhat, wah kamu kurang iman. Nah itu berarti itu dia masih konsepnya budak gitu. Karena kalau anak gak kurang iman. Anak justru akan membawa kecemasannya kepada Tuhan. Dia gak akan nuduh dirinya kurang iman, tapi dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, budak selalu menghukum dirinya, pergi menjauh, lari daripada Tuhan. Tapi anak, dia akan bertobat dan bangkit. Menilai diri sendiri, menilai diri seorang budak akan naik turun tergantung performanya. Nilai dirinya tergantung dari performa dirinya, pencapaiannya. Tapi anak, dia selalu stabil karena dia berakar dalam Kristus. Jadi gini, budak hidup dalam tekanan, tapi anak itu hidup dalam penerimaan. Itu perbedaannya. Next. Dalam hubungan dengan sesama. Waktu disakiti, budak itu pasti simpan dendam. Oh dia simpan.
Ana tahu sejak 5 tahun yang lalu dia simpan 5 tahun yang lalu. Bisanya loh sampah disimpan 5 tahun. Dari 15 tahun yang lalu. Dan bangga ceritakan itu. Kok sampah disimpan bangga itu saudara? Anak itu dia akan mengampuni karena dia tahu saya sudah diampuni. Pengampunan bukan untuk orang yang menyakiti saudara. Pengampunan itu berguna buat saudara. Supaya engkau gak simpan sampah. Pengampunan kepentingannya bukan buat dia. Dia yang sakiti saudara tetap merasa baik-baik aja. Ketemu di gereja, apa kabar? Ini orang gak sadar kali ya. Dia gak perlu disadarkan. Tapi saudara perlu disadari bahwa engkau harus mengampuni dia karena engkau telah diampuni. Jadi pengampunan kepentingannya, kegunaan bukan buat dia. Mungkin dia tidak akan pernah berubah dengan sifat dan kelakuannya, bahkan dia lupa pernah menyakiti saudara. Tapi itu berguna bagi saudara. Seorang anak akan mudah untuk mengampuni karena dia tahu saya telah diampuni. Dalam hubungan kadang-kadang perbandingan diri gitu ya. Anak dalam perbudakan itu iri, minder. Atau bisa juga sombong, merasa superior. Siapalah saya? Saya cuman ini, apalah saya? Dikit-dikit tuh melihat dirinya itu bukan siapa-siapa. Memangnya saudara siapa? Saya anak Tuhan, gitu kan? Itu nilai diri saudara. Orang yang jadi anak, dia akan bersyukur dan menghargai keunikan. Makanya stop membanding-bandingkan diri. Udah deh, kalau iman saudara gak kuat, nggak usah lihat status teman-teman saudara yang beli mobil baru, liburan ke luar negeri, dia beli handphone baru. Dia sih bilang dia lagi foto di cermin, kalimatnya sih motivasi banget, tapi dia menunjukin bahwa handphonenya yang terbaru. Dan kalau tiba-tiba sakit hati gara-gara handphone yang baru, dia beli pakai apa ya? Dia kredit di mana ya? Kalau itu menyakiti hati saudara, buat engkau nggak aman, saudara perlu kayaknya perbaiki gambar diri saudara deh. Perlu berubah dari budak jadi anak. Supaya kau gak capek dengan perbandingan hidupnya orang. Orang adalah orang, udah hidup itu hidupnya dia. Identitasmu aman dalam Kristus, amin. Identitasmu aman dalam, itu penting banget kau jadi anak. Dalam perbedaan hubungan Sarah dengan sesama, anak itu mudah menghakimi dan mengkotak-kotakan. Sorry ya, kamu suku mana? Oh sorry ya, saya begini. Kita mengkotak-kotakan, kamu bukan levelnya kita. Itu budak tuh yang masih kayak gitu-gitu tuh. Mengkotak-kotakan. Tapi anak tuh melihat sesama sebagai ciptaan Allah. Budak selalu terancam waktu lihat orang lain berhasil. Terancam. Saya suka lihat tuh kontennya siapa ini? Yang Manopo, Stanley kasih apa di Facebook itu, orang Manado itu. Dia stres kalau lihat tetangganya beli kulkas baru, beli mobil baru. Wah dia stres, makin istri makin kasih panas dia makin stres. Nah itu tuh, terancam waktu lihat orang lain lebih baik. Terancam waktu dilihat dia, kok bajunya kayaknya lebih keren dari saya. Kan orang dulu sama-sama kerja, kenapa dia lebih bagus dari saya? Kak budak selalu terancam. Tapi anak tuh terinspirasi. Wah kok bisa ya? Dia bisa berhasil ya. Saya tuh mulai mengembalakan di usia sudah gak muda lagi saudara. Tapi saya selalu bangga melihat orang-orang yang dulu saya bina masih remaja, mereka jadi gembala-gembala. Seangkatannya Riko ini ada yang jadi gembala di Tegal, jemaatnya 1.000 loh saudara. Tapi buat saya itu aman aja gak apa-apa. Minggu lalu saya berkhotbah di gereja, itu anak remaja saya yang jadi gembala, gerejanya pas di bawah, di atasnya ICC di BTC. Itu teman seangkatannya Riko juga. Dan buat saya belajar luar biasa ya. Mereka bisa jadi gembala di kota-kota besar. Pelayanan mereka jauh lebih baik. Kalau budak terancam tuh, gak boleh. Kamu tuh tetap di bawahnya saya, gak boleh melewati saya. Dalam komunitas, budak selalu masa kompetitif. Penuh curiga sama orang, penuh curiga. Kayaknya gak ada tuh yang positif tentang semua orang. Selalu ada aja dicari-cari yang salah, yang lemah. Tapi anak selalu menopang. Selalu merayakan waktu temannya sukses, merayakan temannya berhasil. Gak bilang gini, kenapa dia bisa begitu ya? Wah jangan-jangan tuh, jangan-jangan gini. Itu budak banget lah saudara. Kalau anak, saudara akan merayakan keberhasilan orang lain. Next.
Budak membangun tembok, anak membangun jembatan. Budak berkata, aku harus lebih baik daripada kamu semua. Pokoknya dia paling ter. Gitu ya. Tapi anak selalu berkata, kita sama-sama dikasihi Tuhan. Next. Dalam masalah keuangan, dalam memberi dan menabur. Budak itu, dia akan memberi supaya saya lebih banyak diberkati. Jadinya transaksional dalam persembahan. Tapi anak, dia memberi karena dia selalu diberkati. Tapi anak memberi karena sebuah respon syukur. Saya memberi karena ini rasa syukur saya. Makanya waktu saudara memberi, terlihat kok gimana saudara mensyukuri hidup saudara. Dari cara saudara memberi dan bagaimana saudara memberi. Waktu melihat orang berkat orang lain, kalau budak itu pasti iri. Merasa gak adil. Tuhan, saya lebih aktif loh di gereja. Saya lebih dulu bertobat, kok dia lebih diberkati sih. Aduh, kita pusing dengan berkatnya orang terus. Kita pusing ketemu hari Minggu. Dia pakai baju apa lagi ya? Ih, tas baru lagi dia. Capek kan tiap minggu saya datang ke gereja hanya mau lihat dia pakai baju apa, celananya apa. Ih, sepatunya ganti lagi tuh. Coba lihat, pasti mahal itu. Terus difoto, dicek di Google. Astaga, mahal baju sepatunya. Kita sibuk dengan apa yang orang punya. Tapi anak itu dia percaya waktu Tuhan itu sempurna. Berkatku akan datang nantinya, itu pasti dalam Yesus. Dia tenang banget. Hatinya gak terusik waktu temannya lebih baik dari dia. Waktu bajunya lebih bagus dari dia. Waktu fasilitasnya lebih baik dari dia. Dia tenang aja. Karena identitasnya gak terletak pada semua kepenuhan barang-barang itu. Waktu belum diberkati, budak itu merasa Tuhan gak adil. Masa Tuhan begini? Tapi anak tetap percaya janji Tuhan. Budak waktu memberi, dia memberi karena takut kekurangan. Saya mesti beri banyak supaya saya bisa tidak kekurangan. No. Anak percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Next. Sebab itu saudaraku, kita bisa lihat budak memberi supaya mendapatkan. Tapi anak memberi karena sudah menerima. Katakan amin saudaraku. Budak hidup dengan pola, kalau aku memberi, Tuhan harus balas. Tuhan, segini loh Tuhan, mana janji 30, 60, 100 kali lipat. Kita nuntut Tuhan. Tuhan itu bukan Gunung Kawi bos. Tuhan itu bukan Wentira. Yang sudah tuntut, kasih sekian, saya dapatkan berapa. Anak hidup dengan pola, Tuhan sudah beri segalanya di kayu salib. Jadi kalaupun aku harus memberi, kebalikan milik Tuhan, itu rasa syukurku kepada Tuhan. Itu cintaku kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu memberkati aku, maka aku memberi. Kira-kira saudara bisa mengerti perbedaan ini saudara? Halo? Jemaat, saudara bisa menangkap ini? Saya berdoa Roh Kudus menerangi hati saudara. Agar mengoreksi hati kita, termasuk saya di mimbar ini juga. Waktu menyusun khotbah ini, itu menegur saya juga. Saya masih pola budak atau anak di beberapa area. Saya berdoa ini menolong saudara. Dan saya berharap ini akan saya bahas di home cell lebih terbuka. Saya berharap saya bisa membahasnya dengan hati yang terbuka, dengan vulnerable, berani mengaku, berani membuka hati saudara untuk kita mau berubah. Masalah jemaat Galatia bukan karena mereka gak dikasihi. Masalahnya mereka lupa kalau mereka jadi anak. Dan saya berdoa, so jangan lupa. Bilang sama sebelahmu, jangan lupa kamu anak. Kasih tahu, jangan lupa kamu itu anak. Nah, masalah kita hari ini gini loh. Kita sudah ditebus, tapi masih hidup seperti tertuduh. Kita diangkat jadi anak, tapi terus merasa seperti budak. Kita udah diampuni, tapi kita masih menghukum diri sendiri. Saudaraku, Kristus enggak mati supaya kita jadi budak religius. Kristus mati supaya kita menjadi anak yang merdeka. Dan sebentar lagi, di depan saudaranya ada roti dan anggur. Ini bukan ritual agama. Ini bukan simbol kewajiban tiap awal bulan. Ini bukan transaksi rohani. Tadi ada yang bilang gini, ih pastor rame tadi pagi ya. Ya, karena perjamuan kudus. Kadang-kadang saya masih punya pemikiran, cukup ibadah minggu pertama perjamuan. Sisanya gak apa-apa gak datang. Yang penting kan perjamuan kudusnya. Ada orang datang sama saya di rumah ngobrol-ngobrol. Aduh, saya tanya, tadi gereja enggak?
Aduh, udah gereja tadi. Tapi saya izin ya Pak Pendeta. Kan saya izin sama pendeta. Sebenarnya saya bukan Tuhan. Dia pikir dengan izin sama pendeta, dia izin sama Tuhan. Sedangkan saya bukan Tuhan. Sudah dengar baik-baik. Perjamuan kudus ini meja keluarga. Ini meja keluarga. Ini adalah meja anak-anak Allah. Karena status darah anak. Diundang semeja sehidangan dengan Kristus. Roti ini berkata, tubuhku diserahkan untukmu. Anggur ini berkata, darahku dicurahkan untukmu. Bukan supaya kita hidup dalam tekanan hukum, tapi supaya kita hidup dalam kebebasan. Dengar baik-baik, keluarga saya dengarkan ini baik-baik. Budak tidak duduk di meja makan keluarga. Anaklah yang duduk semeja hidangan. Anak-anak Tuhan katakan amin. Bilang, saya anak. 2, 3. Saya anak. Maka engkau duduk semeja sehidangan dalam perjamuan kudus ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Saya undang pemain musik. Saya undang semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani meja perjamuan kudus. Mari kita datang dengan hati yang terbuka. Mari kita datang dengan pertobatan. Izinkan Roh Kudus berbicara sama saudara. Izinkan Roh Kudus menyikapkan posisimu. Saya anak atau masih budak selama ini. Mari datang minta ampun sama dia. Jangan sembunyi dengan dosamu. Kau anak. Dia gak marah, dia gak benci, dia mengasihimu, dia menunggu kau datang kembali sama dia. Siang ini kau anak datang sama dia bilang, Bapak ini keadaanku. Ini keresahanku, ketakutanku, ini dosa. Anakmu, aku milikmu, kesayanganmu. Mari anak-anak Tuhan, kesayangannya Tuhan datang sama dia saat ini. Datang apa adanya, datang dengan seluruh dirimu hari ini. Mari tutup matamu. Imajinasikan bahwa dia ada di dekat saudara. Dia Bapa yang sedang datang untuk memeluk dirimu. Kau anak datang apa adanya, datang dengan sejujurnya. Bapa, aku perlu engkau. Bapa, aku mau kembali padamu. Bahkan hari ini saya menantang saudara, mungkin engkau yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Mari kembali sama Tuhan. Dan menyatakan imanmu kepada dia sebagai anaknya, bukan budak lagi. Yesus melayakkan kami, menguduskan kami, hamba-hambamu yang akan melayakkan kami anak-anakmu untuk duduk semeja sehidangan dengan engkau Tuhan. Menikmati tubuh dan darahmu. Urapi kami, berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Dapat boleh berdiri, yang belum dapat tetap duduk agar kami bisa melayani saudara. Amin. Walau ku tak sempurna,
belum sempurna Tuhan. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Mari kita baca ayat di hosti saudara. Sama-sama kita baca 2, 3. Engkau memegang tangan kananku. Mazmur 73, 23. Amin. Bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti. Dia menggantikan kita di kayu salib karena berharganya dan bernilai diri kita. Waktu kita pegang roti ini membuktikan betapa kita bernilai di mata Tuhan, dan itu cukup bagi saudara. Betapa dia kita agar semua dosa kita dia tanggungkan di tubuhnya di kayu salib. Kita jadi dikuduskan dan ditebus oleh darahnya. Dengarkan firman, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Ini bukan cawan anggur biasa, ini darah perjanjian di Kalvari. Firman-Nya berkata, oleh karena bilur-bilurnya sakitmu sembuh. Kau yang sedang sakit pada bagian tubuhmu, letakkan tangan kiri pada bagian tubuhmu yang lemah dan sakit, dan percaya ada mujizat. Percaya ada kesembuhan. Firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari mulai bersyukur bagi penebusan dan anugerahnya. Mari mulai bersyukur karena Dia menyembuhkanmu saat ini. Terima kasih, kami sembuh dalam nama Yesus. Sakit kami dijamah Tuhan, kelemahan kami diubahkan Tuhan. Bersyukur buat mujizat Tuhan terjadi. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami percaya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Kami bersyukur buat penebusan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menghormati Engkau Tuhan.
sorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan, kita akan offering message.